Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dun Sanak Panangan. Ya, selamat pagi di manapun Anda berada, Dun Sanak Panangan. Di kesempatan pagi hari ini, kita kembali berjumpa dalam eh, acara atau spesial program kita di setiap Kamis pagi, yaitu kearifan lokal Minangkabau, ya. Dan dari judulnya, dari nama programnya, Anda pasti sudah bisa menebak nih ya bagi yang baru baru bergabung. Tentunya kita nanti akan bicara tentang kearifan-kearifan yang ada yang ditinggalkan nenek moyang kita, orang Minangkabau. Nah, dan eh, sudah banyak hal tentang kearifan ini yang coba kita diskusikan dengan Mak Tuang Komengkudun, narasumber kita. Mulai dari awal tahun 2024 ini kita bicara masalah sistem adat dan sistem kebudayaan Minangkabau. Itu turunannya sudah begitu banyak. Nah, sampai kemarin kita bicara tentang kearifan dalam sistem kesenian Minangkabau. Itu sempat 2 episode, dan kali ini masih bicara tentang kesenian. Ternyata ketika kita melihat ada 2 sisi yang harus kita jembatani ini sebenarnya ya. Pertama, sisi kesenian Minangkabau dalam dalam konteks tradisinya. Kemudian seiring perkembangan, ternyata kesenian tradisi itu bisa beradaptasi ya dengan pengaruh-pengaruh aliran kesenian modern. Nah, seperti apa ini penjembatanan ini? Saya pikir menarik untuk kita perbincangkan karena perlu, dan itu perlu gitu ya. Karena Minangkabau bukan hanya tempo dulu, bukan hanya masa lalu sebagai sebuah nostalgia, tetapi Minangkabau adalah dari dulu hingga saat ini yang tetap dengan nilai-nilai keminangkabauannya. Bukan begitu, Mak Tuangku ya? Iya. Nah, Bung Adit. Jadi pagi ini, Mak, kita akan coba membahas tentang kearifan dalam adaptasi kesenian Minangkabau dengan perkembangan zaman, gitu ya, Mak ya. Insya Allah. Nah, ini menarik sekali, dan selamat mendengar ya. Bagaimana kita melihat kearifan dalam adaptasi kesenian Minangkabau dengan perkembangan zaman. Nah, dalam hal ini, Mak, saya akhirnya sebelum kita masuk lebih jauh, saya muncul sebuah pemikiran yang ingin saya lemparkan ini, Mak. Ada 2 hal. Pertama, sering orang beranggapan ketika kita hanya bicara tradisi, maka nanti kita akan dilindas oleh sebuah perkembangan baru gitu ya, Mak ya. Iya. Perkembangan zaman. Nah, sebaliknya, ketika kita hanya bicara modern, itu ibaratnya kita akan kehilangan identitas gitu loh. Katanya gitu ya. Nah, karena yang modern tentu udah macam campuran nih. Nah, di mana nih originalitasnya? Nah, ini lagi nih pertanyaannya. Jadi memang makan buah sebelah kamar seperti ini, Mak. Ketika kita berdiri tradisi, seakan-akan nanti kita takut ini bagaimana kalau di tengah perkembangan yang modern sekarang ini kok Minangkabau masih bicara seperti itu gitu ya. Nah, di lain sisi, ketika kita tidak mengangkat juga, tidak mengampungkan atau menjemput kembali tradisi-tradisi yang masa lalu itu yang ada, dan hanya fokus dengan perkembangan modern hari ini. Nah, nanti kita juga akan sampai di perspektif bahwa wah, ini kita sudah menghilangkan originalitas dari Minangkabau itu sendiri. Dan itu banyak hal saya dengar, Mak, apalagi di kesenian ya. Ada yang istilah temporer kan gitu ya, Mak ya. Betul. Kontemporer dan segala macam, yang sebagian ya 2 sisi tetap terjadi pemandangan kita lihat. Ada yang menganggap ini hilang keasliannya, ada yang menganggap inilah pembaharuannya kayak gitu ya, Mak ya. Nah, ini mungkin semacam prolog, Mak. Nah, untuk mencoba mengupas hal ini ya, nanti dan seperti biasa Anda juga kami undang untuk berpartisipasi di 2 line telepon kita, 0751812414 ataupun di 0811660940, dan terutama untuk para dunsana pendengar kami, para seniman nih. Ini terkhusus ya. Iya. Para seniman Sumatera Barat yang kebetulan sempat mendengarkan acara kita, kami undang sekali ini untuk mencoba untuk mencoba menanggapi persoalan ini, dan kita saling share gitu ya, Mak Tuanku ya. Betul. Oke. Baik.
Namun sebelumnya tentu kita akan coba buka wacana ini dalam topik kearifan dalam adaptasi kesenian Minangkabau dengan perkembangan zaman. Nah, ada 3 titik ini yang saya garis bawahi: kearifan 1, kemudian adaptasi 1, kemudian perkembangan zaman. Nah, ini. Baik, Mak Tengku, sebelum kita lebih lanjut, ada baiknya kita review sedikit, Mak, yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Silakan, Mak Tengku. Baik, terima kasih Bung Adit. Selamat pagi dan sanak pendengar dari Pro 4 dimanapun berada. Kita sudah cukup panjang membahas tentang kearifan lokal dalam sistem kebudayaan Minangkabau. Kita sudah bahas tentang sistem bahasa, kemudian sistem religi, sistem kemasyarakatan, sistem pengetahuan, sistem mata pencaharian, dan 3 minggu terakhir kita membahas tentang kearifan dalam sistem kesenian Minangkabau. Sistem kesenian Minangkabau yang kita bahas 2 minggu kemarin, seolah-olah kesenian itu hanya yang masa lalu, seolah-olah kesenian itu hanya yang tradisi. Maka hari ini kita aktualkan kembali kesenian Minangkabau itu ya sejak dulu sampai sekarang dan untuk masa datang. Betul kata Bung Adit tadi bahwa seni itu semuanya tradisi dan semuanya baru. Ada undang adatnya mengatakan andai dipakai baru, kain dipakai usang. Andai di sini ya kesenian Minangkabau itu dipakai dia akan jadi baru. Jadi saya sepakat dengan istilah yang disampaikan tadi oleh Bung Adi tentang jembatan antara seni tradisi dengan seni modern atau seni kontemporer. Artinya apa? Bahwa seniman dan karya-karya seni yang hadir sekarang di kancah kebudayaan Minangkabau itu bukan semata-mata tradisi yang selalu dikemukakan, tapi ada usaha para pejuang seni atau para seniman untuk mengaktualkan nilai-nilai Minangkabau dalam karya seninya. Saya kurang sepakat mengatakan bahwa seni Minang kontemporer itu sesuatu yang beda, sesuatu yang lain. Dia adalah kelanjutan dari seni Minangkabau yang sudah ada sejak lama dan itu diaktualkan oleh para seniman di zaman modern ini dengan genre-genre baru atau jenis-jenis baru seni, tapi di dalamnya tetap ada ruh Minangkabau. Ada jiwa Minangkabau yang muncul. Jadi saya pernah memberi contoh tentang Simpang Kandang. Simpang Kandang itu salah satu simpang teramai di Kota Padang. Kita tidak bisa mengatakan Simpang Kandang itu adalah Jalan Sudirman, bukan pula juga Jalan Pasaraya, bukan Jalan Bagindo Aziz Khan, bukan pula Jalan Haji Agus Salim. Tapi pertemuan keempat jalan itulah yang dikatakan Simpang Kandang. Jadi kesenian atau seni budaya Minangkabau kontemporer itu bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Dia sebenarnya membawa ruh Minangkabau, tapi juga mengadopsi dan mengadaptasi ruh kesenian modern. Maka kalau kita bicara tentang seni tradisi seperti sastra lisan, kemudian dituliskan oleh para seniman, para sastrawan. Lahirlah karya tulis para sastrawan Minangkabau sejak dari Abdul Muiz, tulis Sultan Sati, sampai Hamka, sampai penulis-penulis modern Indonesia yang sebagian besar diisi oleh para sastrawan Minangkabau. Hal yang terjadi juga di berbagai bidang kesenian lainnya. Apakah namanya seni suara, seni musik, seni tari, seni pahat, seni patung. Semua seni modern itu diisi dan dimasuki oleh para seniman Minangkabau dan mereka membawa ruh Minangkabau di sana. Nah, inilah yang barangkali diinginkan oleh Bung Adi tentang jembatan pemahaman bahwa seni tradisi itu tetap hadir dalam seni-seni Minangkabau kontemporer.
Begitu Bung Adit. Iya, benar sekali, Mak. Jadi apa ya? Di satu sisi kita tidak melupakan, nih, Mak ya. Betul. Kita tidak melupakan produk budaya para nenek moyang kita dulu yang sudah meninggalkannya, ya, Mak ya. Iya. Lewat seni tradisi. Namun di sisi lain kita juga tidak membatasi gitu ya, atau tidak mengkerangkeng kreativitas para seniman-seniman turunan dari nenek moyang juga pasti ya. Gitu ya, Mak ya. Karena mereka juga orang Minang ini ya. Dari nenek-nenek moyang mereka, dan mungkin ya karena perkembangan teknologi, perkembangan pengetahuan ya kan. Terjadilah akulturasi dan segala macam. Nah, akhirnya mereka mencoba mengembangkan atau kalau bahasa sekarangnya apa ya, Mak ya? Inovasi ya, Pak. Ya, itu Mak ya. Iya, mengaktualkan Minangkabau dalam seni modern. Dalam seni modern. Nah, Iya. iki, Mak. Nah, cuman gini gitu, Mak. Saya melihat seperti tadi. Ada dua sisi pandangan ini, Mak ya. Iya. Di satu sisi ketika kita mencoba mengakomodasi, gitu ya, Mak ya. Ketika kita coba mengakomodasi pengaruh-pengaruh dari seni-seni modern terhadap kesenian Minang, ada yang mencemaskan originalitas ya dari kesenian atau seni-seni tradisi itu bisa tergerus katanya, kan gitu ya, Mak ya. Atau malah hilang. Atau malah hilang. Jadi baru semua dia. Iya, jadi baru semua. Barangkali ini sering di luar kita kedengaran. Di sisi lain, ketika kita tidak mengakomodasi dan hanya contoh ya, terus terang aja umpamanya kita bicara masalah tradisi lah yang ada seperti saluang gitu ya, kemudian rabab kan gitu ya, Mak ya. Iya. Dan lain-lain ditampilkan. Nah, di tengah-tengah generasi hari ini kan gitu ya, Mak ya. Iya. Seakan-akan tanda kutip mereka tidak begitu mendapat perhatian yang semesti kita harapkan gitu ya, Mak. Nah, dalam artian mungkin karena ya bagi mereka itu hanya sebuah apa gitu ya, tradisi kan gitu ya, Mak ya. Nah, ini yang jadi apa, Mak? Jadi pemikiran saya itu gimana gitu ya, Mak ya. Satu sisi originalitasnya tetap bertahan, tapi dia juga tetap bisa masuk di selera, katakan tes. Karena bicara seni pasti bicara tes ya, Mak ya. Iya, Bicara selera gitu ya, Mak ya. Nah, sehingga ketika dia masuk ke selera hari ini, tentu itu akan dibawa terus oleh generasi hari ini, Mak ya, dengan segala bentuk tradisinya. Nah, gimana ini yang bikin apa sih? Iya, ini pertarungan di berbagai kebudayaan sebenarnya, Bung Adit. Tidak hanya dialami Minangkabau ketika ada klaim tentang orisinalitas atau pakem atau kejenuinan sebuah kesenian atau sebuah karya seni. Saya melihat ada yang berbeda barangkali ya. Bagi Minangkabau, seni itu bukan bagaimana orisinalnya yang penting. Yang penting ada ruh di dalamnya. Ada sebuah contoh yang menarik, Bung Adit. Salah seorang seniman kita, guru randai kita, mungkin pernah jadi narasumber juga di RRI ini, Mak Kati Musradah Rizal. Oh iya, pasti. Beliau itu pernah mengajar di Ohio, di Hawaii, di University of Hawaii, mengajarkan seni budaya Minang. Nah, apa yang beliau lakukan adalah mengajarkan para mahasiswa beliau dari berbagai negara dengan kesenian randai. Jadi lahirlah randai yang dimainkan oleh mahasiswa Mak Kati ini. Ada yang dari Kanada, dari Jepang, dari Selandia Baru. Mereka membawakan randai itu dalam bahasa Inggris, tetapi orang melihat itu randai. Geraknya randai, tarinya randai, iramanya randai, musiknya randai. Tapi dalam bahasa Inggris dan dimainkan oleh orang Kanada, orang Jepang, oleh orang Selandia Baru. Itu kesenian siapa? Itu kesenian Minangkabau. Seni Minangkabau yang ruhnya ada, tampil namanya tetap randai, tapi dia membawa semua elemen modern dan elemen dunia
ini barangkali sebuah contoh yang perlu kita simak dan kita kunyah-kunyah. Apakah itu orisinil Randai? Saya mengatakan orisinil Randai. Kalau walaupun di dalamnya ada bahasa Inggris, ada orang Jepang, ada orang Kanada, ada orang Selandia Baru yang menari dan menyanyi di sana. Nah, kita tidak mengatakan itu sebuah seni yang lain. Apa namanya, entah apa, tidak bisa. Kita tetap mengatakan itu Randai. Randai Minang di Universitas Hawaii dengan pemain orang Kanada, orang Jepang, orang Selandia Baru, dan gurunya seorang seniman Minangkabau namanya Mak Kati Musrada Rizal. Nah, yang beginilah yang menurut saya sebuah adaptasi, sebuah peran seni Minangkabau memasuki kancah perkembangan zaman. Jadi orisinalnya tetap ada, tapi barunya masuk. Begitu barangkali Bung Adit. Ya, kalau dari kasus itu sepertinya yang saya tangkap adalah mencoba mengakomodasi perubahan bahasa ya Pak ya. Bahasa, Ya. bahkan budaya bergerak segala macamnya, media yang dipakai. Berbeda ya Pak ya. Jadi ada videonya itu pakai tata lampu, tata cahaya, tata sound system modern, semuanya. Tapi yang tampil itu Randai Minang. Ya. Nah, yang beginilah yang menurut saya salah satu cara melanjutkan kesenian Minangkabau. Proses adaptasi yang luar biasa dengan tetap Randai, tapi dalam kemasan dengan posisi dan keadaan yang sama sekali baru di kancah dunia. Ya. Nah, kita coba kembali sedikit flashback, Mak. Apakah nenek moyang kita sebagai penggagas, sebagai kreator dari kesenian Minangkabau itu, Mak, kita tidak katakan masa lalu ya, karena dari bicara kita sepertinya kesenian itu kan akan selalu hadir hingga hari ini, ya, masih hadir. Kita nggak tahu ke depannya. Nah, ini ya. Tapi mudah-mudahan tetap bertahan. Nah, sebagai kreator, apakah juga ada semacam sebuah ruang untuk memberikan sebuah pembaharuankah istilahnya, sebuah inovasikah bagi anak-anakan ini kemudian hari, dan dengan tetap menjaga originalitas tadi, Mak? Ya, saya yakin nenek moyang itu orang yang sangat inklusif. Inklusif artinya sangat terbuka untuk menerima apapun yang positif dari dunia. Kalau kita kembali kepada tuturan adat, kita bertemu itu bahwa bagi orang Minang itu boleh saja rencong baju koko dia pakai, tapi jadi pakaian adat. Sarung Bugis dia pakai, baju koko itu dari Cina. Sarung Bugis dari Bugis dia pakai, tapi jadi pakaian adat. Sarawak Jawa dipakainya, tapi jadi pakaian adat Minang. Nah, ini contoh bahwa inovasi, kreasi, dan akulturasi itu bagi seniman bahkan oleh pemangku adat adalah hal yang biasa saja. Kalau ada yang bagus, kenapa tidak dipakai? Dan itu dijadikan milik adat Minangkabau, milik kebudayaan Minangkabau. Dan saya yakin seluruh jenis kesenian itu saling mempengaruhi, saling memberi warna satu sama lain. Jadi tidak ada yang asli sama sekali, Mak ya? Artinya yang 100% asli gitu? Yang 100% asli itu saya pikir adalah idenya. Ide tentang simpang kandang itu tidak bisa digantikan oleh Jalan Sudirman, tidak bisa digantikan oleh Jalan Pasaraya, bukan pula Jalan Haji Agus Salim. Simpang kandang itu ya simpang itu. Nah, itulah ide sebuah kebudayaan. Mungkin diambil dari berbagai ide yang lain, tapi ketika dia ramu dan dia hasilkan menjadi ide orisinal dia, yang ya mungkin sinkretis kata orang antropologi, berlapis-lapis. Tapi kue lapis itu bukan satu kue. Dia adalah sebuah identitas orisinal sendiri. Jadi orisinalnya itu karena berlapisnya itu.
Orisinal simpang kandang itu karena ada 4 jalan di sekitarnya. Iya. Kalau kurang simpangnya nggak simpang kandang ya, Pak ya. Nggak simpang kandang. Kalau kurang satu jalannya dia bukan simpang kandang. Iya. Itu barangkali ketika berkumpulnya sekian ide seni disatukan menjadi satu seni Minangkabau, itulah orisinalnya. Jadi orisinal itu bukan semata-mata dari hasil karya dia orang Minangkabau, tapi hasil karya yang dikreasikan, diinovasikan, buat berlapis-lapis. Ya, banyak orang mengatakan kebudayaan Minangkabau itu sinkretik. Sinkretik artinya satu kebudayaan ditambah kebudayaan lain diambil saripatinya. Saya sepakat itu. Tidak ada masalah negatif dalam sinkretik karena dia mengambil yang terbaiknya. Seperti kebudayaan Indonesia adalah puncak-puncak kebudayaan daerah. Kita tidak bisa menghapus satu dan yang lain. Ya semuanya lah. Itu barangkali pendapat saya, Bung Adit. Kalau kita bawa kepada seni modern, mau seni musik kan namanya, mau seni tari kan namanya, seni pertunjukan kan namanya. Selagi ruh Minangkabaunya bisa dibawa, dia tetap seni Minangkabau. Saya pernah berbicara dengan seorang tokoh seni tari Minangkabau kontemporer, Bung Eri Mefri yang sudah menari ke mancanegara. Dia mengatakan yang saya bawa tari ke mancanegara itu bukan dari mana-mana, tapi dari ruh Minangkabau, dari silat Minangkabau. Dasar tarian Minangkabau yang saya bawa ke mancanegara betapa kontemporer sekalipun adalah ruh silat Minangkabau. Itu antara lain contoh bahwa seni Minangkabau kontemporer adalah ruh seni Minangkabau yang diaktualkan dalam kondisi yang terbaru. Yang paling pas istilahnya mungkin adat dipakai baru, kain dipakai usang. Kalau dia dipakai, dia akan baru. Begitu, Bung Adit? Iya. Oke, baik, Mak. Baik, Mak. Akhirnya saya mencoba dari penjelasan Mak tadi terlintas seakan-akan ya. Saya ini minta konfirmasi Mama nih. Seakan-akan kesenian Minang itu bisa kita, kalau dikatakan tempo dulu, dia bukan dulu saja, sekarang juga ada. Iya. Ya. Bisakah kita bilang kesenian awal Minangkabau dan kesenian kabau Minangkabau yang sudah mengalami, nah ini yang akan kita perbincangkan, Pak. Artinya kan ada kesenian awal nih, Mak ya. Katakanlah lagu Minang. Dulu syarat dengan rato, tolong segala macam ya, Mak ya. Betul. Adapun yang sifat yang genrenya caca pun juga ada saya lihat ya, Mak ya. Yang gembira juga ada. Gembira juga ada, tapi tetap isinya rato gitu ya. Jadi saya pernah pernah ditanya juga sama teman-teman, Mak, satu kali. Kenapa ya orang Minang itu paratok banget? Kenapa saya bilang, kok semua lagu itu ratok ya gitu ya. Semua lagu beat up-nya, beatnya tuh up, tetap juga ratok isinya gitu. Apalagi yang slow-nya. Saya bingung juga jawab, kenapa gitu. Tapi belakangan ada orang yang entah ini semacam teori juga saya nggak tahu. Karena memang keseni suara Minangkabau itu berasal dari ratok pitolong gitu ya. Nah, itu satu sisi, Mak, suara dulu sebentar, Mak. Nah, jadi saya melihat ada kesenian awal, kemudian ada kesenian Minangkabau hari ini. Nah, saya katakan itulah, Mak. Betul. Nah, disinilah kita lihat tadi ada sebuah jembatan. Ya, kita bisa boleh saja membuat garis waktu kesenian di masa yang lalu di kesenian masa sekarang. Tidak masalah di sana. Masalah, Mak, asalnya mengatakan ini yang asli, ini yang tidak asli. Nah, itu masalah. Itu salah ya, Pak ya. Baik, itu karena itu bicara masalah nilai sebuah penciptaan cipta karya seorang itu ya, Mak ya. Betul. Nah, saya melihat begini, Mak. Menariknya adalah ketika dari awal ada muncul kesenian awal, kemudian dia berjalan terus. Ada 3 istilah yang ingin saya coba pertanyakan nih. Pertama, apakah yang terjadi di sana itu transformasi? Apakah di situ terjadi akomodasi dari satu yang baru, ataukah inovasi? Nah, kan gitu ya, Pak. Inovasi dari yang lama ke yang baru, atau yang awal ke yang kemudian. Nah, kalau istilah Japanya mutakhirin ya, Mak.
Jadi apakah itu sebuah inovasi perubahan itu? Nah, karena perubahan lima ya. Apakah transformasi ataukah akomodasi? Nah, ini saya di golongan 3 nih, Mak, yang saya lihat. Atau mungkin Ya, transformasi mungkin tidak, karena Minangkabau itu berjalan sepanjang sejarah tanpa perubahan yang terlalu drastis. Ya. Dalam kebudayaan ya, kalau dalam politik kita sering mengalami guncangan dan perubahan-perubahan mendasar. Tapi dalam kebudayaan Minangkabau itu mungkin tidak bisa dikatakan transformasi, tapi lebih tepatnya adaptasi dan akulturasi. Adaptasi terhadap bentuk-bentuk perkembangan, dan di sana muncul kreasi-kreasi yang menerima perubahan itu. Jadi istilah dalam adat kan ada sekali ya gadang sekali tapian berubah. Tapi yang sungainya tetap itu. Memang airnya besar, kemudian terjadi keruntuhan pinggir sungai. Sungainya itu juga, tapi tepiannya bisa berubah. Tepian itu barangkali hanya performnya aja. Luarnya, ruhnya itu juga, ruh keseniannya. Jadi kalau tadi Bung Adit mengatakan, kenapa lagu Minang itu rato saja semua? Barangkali kita tidak bisa memastikan ya. Awal-awal seni suara di Minang itu memang dari ratapan orang di sawah ketika menunggui padi, atau ratapan anak yang ditinggal bapaknya pergi bekerja, ditinggal ibunya, atau yang malah ditinggalkan di dunia dalam keadaan nestapa, lalu dia menangis, dan tangisan itu kemudian ditangkap oleh seniman, disalurkan dalam karya seni. Ya, kalau kita bilang seluruhnya mungkin enggak juga ya, Mbak ya. Mungkin kita apa nih ya, kita revisi. Jadi mungkin sebagian besar itu, Mbak ya. Iya, sebagian besar kondisi yang mendayu-dayu karena alam yang indah itu lahirlah suasana Rato itu. Ya, ada lagu yang benar-benar diberi judul Rato. Rato yang dinyanyikan oleh Tia Ramon, dari karya seorang seniman terkenal masa lalu, Nuskan Sarif. Bagaimana Rato itu kemudian menjadi sebuah judul lagu dan menceritakan ratapan hati seorang anak muda yang tidak bisa bertemu dengan kekasihnya. Bukan hanya itu, para pencipta lagu Minangkabau yang terbesar seperti Sahrul Tarun Yusuf, Raja Rato itu, seluruh lagunya itu memang mendayu-dayu yang menimbulkan seperti meratap. Barangkali begitu. Atau yang generasi yang lebih kontemporer, pencipta Dr. Agus Litaher, doktor pertanian atau peternakan kalau tidak salah, tapi pencipta lagu yang sangat produktif. Lagunya juga banyak yang mendayu-dayu dan Rato itu. Nah, yang ingin saya garis bawahi bahwa seluruh lagu itu dalam aransemen musik modern, musik kontemporer, lagu pop, tapi ruh yang Bung Adit katakan tadi, Ratonya itu masih ada. Dan orang langsung menangkap, oh ini lagu Minang. Iya. Kalau gini musiknya, udah gini alunannya ini lagu Minang nih, Pak ya. Oke, itu barangkali yang harus kita pertahankan ya, Mak ya. Betul. Walaupun musiknya nanti tidak lagi talempong gitu ya, Mak ya. Iya. Tapi mungkin masuk organ tunggal atau orkestra sekalipun ya, Mak ya. Orkestra sekalipun. Ya, kalau kita melihat kesenian-kesenian Minangkabau masa lalu itu, alat musiknya ada saluang, ada pupui, ada bansi, ada talempong. Itu tidak pula bisa kita klaim sebagai orisinal milik Minangkabau, karena di kebudayaan lain juga ada itu. Mungkin saluang yang agak orisinal Minang, tidak ada lidahnya. Nah, itu ada di kebudayaan lain. Artinya ada saling tukar tambah atau saling tiru antar kebudayaan tentang alat musik tiup misalnya, alat musik gamelan. Yang dari Jawa di sini namanya talempong, kemudian alat musik perkusi seperti gendang dan berbagai variasinya. Itu ada di berbagai kebudayaan, tapi ada ruh tersendiri untuk Minangkabau untuk berbagai alat musik itu. Saluang dan bansi itu adalah alat musik yang sangat kompatibel untuk Rato. Ya, sementara
Gandang ini juga cocok untuk yang sifatnya bahagia ya, Mak Yang ya. lebih gembira. Lebih gembira gitu ya. Kemudian ya saya juga lihat seperti rabab umpamanya ya, Mak ya. Iya, rabab. Katanya juga ada pengaruh India gitu ya, Mak ya. Betul. Pengaruh India, Cina, dan mungkin budaya Bahkan Nusantara yang terdekat ke sekarang mungkin gamat contoh ya, Mak ya. Iya, gamat itu dari Melayu. Iya. Ya. Jadi memang seperti yang bilang tadi, ketika bicara orisinilitas sebuah kebudayaan, suku bangsa, kita tidak bisa lihat dari peralatannya sepertinya, Mak ya. Betul, betul. Tapi dari ruh. Nah, ini Ruh mungkin yang muncul dari karya itu. karya itu. Oke, baik. Nah, menarik sekali, Mak. Jadi kata-kata akhirnya bisa kita pakai dalam perkembangan itu adaptasi. Adaptasi. Ya. Artinya beradaptasi dengan aliran-aliran manapun yang terbaru yang mungkin yang terjadi, tapi dengan tetap menjaga ruhnya. Iya. Kan gitu. Jadi adaptasi itu mungkin bisa kita lihat dari dua arah, Bung Adit. Adaptasi dari ruh kebudayaan itu untuk memasuki suasana kesenian modern, dan adaptasi dari sang seniman untuk tetap membawa rasa Minangnya ke dalam suasana yang baru. Jadi seniman itu seperti dalam petua adat dikatakan satinggi-tinggi tabang bangau, suruhnya kakubangan juo. Sejauh-jauh dia terbang merantau atau mencoba berbagai seni modern, yang ruh Minangkabaunya akan tetap melonjak-lonjak dalam hatinya untuk muncul. Makanya seperti seorang Eri Mevri, penari yang sudah tingkat dunia itu, sampai ke Eropa pun dia menari, yang dibawanya memang ruh tari Minang. Atau Tom Ibnur yang sudah melanglang buana di negara-negara Eropa, tariannya tetap ruh Minangkabau. Dia sudah menjadi penari internasional, tapi ruh tari Minangkabaunya tidak luntur. Begitu barangkali. Iya. Ini semakin menarik, Mak sudah membuka faktanya bahwa kalau tadi kita di wilayah seni suara ya, Mak ya. Iya. Sekarang tari pun juga sudah melihatkan ada sebuah perkembangan adaptasi yang tanpa menghilangkan ruhnya, Mak ya. Betul. Saya pikir mungkin juga seni lain, mungkin seni bela diri, pencak silat, atau sile ya, atau nanti ukir sama macam. Kita coba cari tahu lagi. Namun sebelumnya, Mak, ada yang ingin bergabung, kita coba terima dulu di 812-414. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan udah siapa ya? Udah Sultan Leterwe? Iya. Udah lama sekali nih nggak gabung ya. Sehat ya? Iya. Sehat. Baik. Silakan, udah Bujang. Ada Sultan. Aku bersama Pak Mak apa ni kau? Mak Tuangku Mangkudun. Assalamualaikum Mak Tuanku Mangkudun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bos senang lembu besar kecil-kecil jam mak apa? Alhamdulillah. Ya tentang tari tadi itu ya. Kan tari itu kan di ranah Minang kan banyak ragamnya kok. Betul. Termasuk aja tari randai. Iya. Jo tari indang ada di Piaman. Iya. Kalau bisa gua kandak dia pinta boleh kandak berlaku nah. Dek tari itu kini kolah jarang nampak gini. Iya. Tari apalagi tari indang gua. Tari randai. Kok bisa ndak nyoto diri duian balik? Di kira-kira mak. Ini mantap nih. Itu bananya. Baik. Kalau bisa sesuai apa je pemuka masyarakat maupun ini mama di ranah Minangkabau. Iya. Kalau dapat kita kodis bersatu untuk menghidupkan seni tari maupun tari silik namanya tari indang, tari piriang. Iya. Kini itu mulai merosot bentuknya. Iya. Oke. Kalau mulai menurun. Kalau dapat ya kalau itu sesuai pula je kepala RRI Padang di putar pula dia tadi naknya banyak. Iya. Temukan mana di putar di Pro Ampe. Kan Setuju. Setuju ya.
Ya perampek itu kan namanya kan seni budayanya orang awak. Iya, betul. Kalau bisa randai, dia Randai, tuan ya. ke di radio seperti dulu kalah Pak. Baik. Dan juga kita apa kan namanya di pemuda-pemudi kita. Mhm. Marilah kita lestarikan seni budaya Minang kita Pak. Oke, baik. Termasuk tari segala tari tadi tu. Ya. Namun kesenian bagai. Jadi Nikola jarang nanti gini kok. Benar. Oke. Nah, tu nama dua acara-acara tu nampaknya kok saluang di Padang. Kau lihat tu terang kok apa? Bagaimana tu terang dua kali seminggu nama kau. Hari Sabtunya apa? Hari Minggunya saluang. Wah, iya pengikut RI mana kok. Seninya randai naknya tu mah. Oke. Baik. Nanti kita coba jadi masukan ya. Itulah Oke. memang tu baru lah kau Ya. namanya seni. Kau dari malu dasar dulu tu. Oke, maksud apa Sultan ya? Ada Sultan? Terima kasih udah. Yo, sama-sama. Ketemu Mak Songko Mangkudun. Ya. Iya, makasih Pak Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau gelar di udaranya Sultan Letterwe, Mak. Saya nggak tahu manggilnya udah gimana aja Sultan, tapi aja Sultan Letterwe. itu uniknya gitu dari dia ya, Mak ya. Iya. Nah, kita bisa berekspresi gitu. Silakan, Mak Tuanku, ini menarik. gitu. Iya, Nah, sebenarnya sudah sampai yang dikatakan oleh Pak Sultan tadi Iya. tentang usul agar seni-seni Minangkabau itu diaktualkan kembali. Tari indang, tari pir yang atau randai sekalipun. ya. Ya, bahwa tugas kita itu memang memakai terus adat itu. Langgam adat Nantigo yang namanya kesenian, dia akan baru kalau dipakai. Kalau tidak dipakai dia akan menjadi usang ya, Pak ya? usang. Karena terletak gitu aja ya, Mak ya. Iya, usang dan dia jadi lapuk. Iya. Adat dipakai baru, kain dipakai usang. Jadi kalau langgam adat Nantigo yang berupa kesenian ini dipakai kembali oleh anak nagari, tentu akan baru dia. Dia menjadi aktual kalau dipakai. Ya mudah-mudahan ini terdengar oleh para pemimpin kita, oleh para tokoh masyarakat, bahwa masih ada kerinduan, masih ada keinginan masyarakat untuk membawa kembali ke panggung kehidupan bermasyarakat seni budaya Minangkabau. Ya, bukan hanya saluang rabab yang seni suara, seni tari, seni pertunjukan itu masih dirindukan. Begitu barangkali Bung Adit. Iya, baik, Mak. Terima kasih udah Sultan Letterwe. Ya, saya ingin tanggapi gelar beliau ini. Letter W ini kalau tidak salah batas antara Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi di Kerinci, kalau tidak salah. Mungkin beliau dari Solok Selatan ini. Bisa jadi, Mak. Itulah saya bilang tadi kan, sebuah ekspresi ya, Mak ya. Nah, itu ya asiknya kita di radio, bisa berekspresi dia. Oke, baik, Mak. Kita kembali ke topik kita ya, Mak ya. Jadi tentang bagaimana kearifan dalam adaptasi kesenian Minangkabau dengan perkembangan zaman. Nah, sekarang kita coba meneropong hari ini, Mak. Jadi kalau tadi kita benar tidak menyampingkan nih usulan Sultan Letterwe tadi, bahwa kita butuh mereaktualisasi kembali ya, agar jangan usang dia gitu ya, Mak ya. Iya, betul. Karena kalau didiamkan saja dia akan jadi usang gitu ya, dipakai terus. Nah, cuman ada nih, Mak. Saya belum sampai apakah ini ada penelitiannya atau belum. Tapi ada suara-suara di luar sana kita dengar seakan-akan tanda kutip generasi Minangkabau hari ini. Nah, gitu ya. Iya. Itu seakan-akan banyak yang merasa asing gitu ya dengan kesenian-kesenian Minangkabau awal, katakan awal dulu ya, Mak ya. Iya. Dan artinya benar, Mak, ketika kita bawa pancing mereka berbicara tentang itu, banyak yang nggak tahu gitu loh, Mak. Nah, banyak yang nggak paham gitu ya. Iya. Dan ketika ada penampilan itu, ini dikasihnya barangkali, ketika coba ditampilkan dari panggung itu, yang menyedot perhatian generasi muda kita nggak seberapa gitu ya, Mak ya. Betul. Lebih banyak mungkin ya pelaku seni itu sendiri, kemudian para ya orang-orang yang sudah lanjut usia. Nah, ini kan jadi sebuah tanda tanya dan sebuah pertanyaan besar. Seperti apa dan bagaimana kita mencoba menyikapi kondisi seperti ini antara kesenian awal Minangkabau itu yang
yang kalau tidak kita pakai terus akan usang, tapi kalau kita pakai pun hari ini dengan yang format atau bentuk lamanya, ini seakan-akan tidak kurang ya, tanda kutip kurang dapat perhatian. Nah, ini di mana nih persoalannya? Sebelumnya kita jawab, Mak. Kita coba terima dulu, Mak, ya. Baik. Halo, assalamualaikum. Oke, baik. Silakan diulangi kembali, Bapak atau Ibu yang tadi menelpon, karena tadi juga gantung ya, apa kita. Nah, ini gimana, Mak? Ini persoalan Baik, adaptasi tadi. Ya, ini memang sudah kehendak zaman ketika media itu dibanjiri oleh berbagai informasi, berbagai kebudayaan, sehingga bumi ini seperti sebuah desa kecil yang semua masyarakatnya berteriak ramai. Kita susah melihat mana ini yang milik kita. Ini memang ada dua hal yang harus kita cermati. Mungkin kita sambut dulu. Kita sambut dulu. Ini ada dua nih, Mak. Ada di GSM juga. Sabar ya, yang satu lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke. Kan maksud Mak Tuan Putri itu menyebut PTRW itu kan di perbatasan Jambi Hijau Sumbar. Ya. Nah, di Amboko di perbatasan antara Piaman dengan Meninjau. Oleh terwejo tuh ya. Betul. Oke, baik. Nah, itulah Ambo tinggal di perbatasan Pariaman do Meninjau. Iya, kalau nampak dari Bayu atau nampak tuh oleh terwenya. Ah, itu benar. Iya, betul. Oke, baik, terima kasih ya klarifikasinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang tadi di GSM kita tampung ya, silakan di 08166 09240 ya kalau belum. Oke, udah ada yang masuk, kita coba terima di 08166. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa nih Uni? Halo. Oh, ini Uci ya, oke. Uni Uci di kok. Ini kan banyak nih, Datuk. Ya. Bintang ini kan banyak tuh. Dulu satu pegang itu Halo, ya. Pertanyaannya? Iya. Yang pertanyaannya ini. Oh, apa? Ada tuh. Ya, lanjut. Oh, mau nanya, gimana kalau si ketawa yang kayak Bang Adib ini gimana pelajari? Apa? Ketawa yang kayak Bang Adib gimana caranya? Oh gitu, nanti ya kita off air ya. Oke. Baik, terima kasih Uni Uci. Ya, yuk. Oke, baik. Kita coba terima di belakang Uci ya. Masih di 0811 kelihatan ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan ini kalau suaranya nih dari Halo? Dari Oh iya, Pak Rizal. Pak Rizal. Pak Rizal. Silakan Pak Rizal. Ya, silakan Pak Rizal. Oke, Mondit. Ya. Cuma tadi, Mak. Iya, silakan. Adaptasi musik atau yang lain mengenai kebudayaan itu tahu dari dulu, Mak. Contohnya dengan dulu. Itu masalah apa tuh? Cara awak tuh, Mas. Nah, adaptasi cara asa banyak dari Banja buatan anak orang Kota Gadang ya, Pak. Nah, itu kan adaptasi dari dulu, Mas. Betul. Nah, apa koyoban dari Banja gitu bahan, Mas. Itu ngeceli Mak mengenai musik Minang, Mak. Musik Minang tuh kan kata orang punya garingnya, Mas. Garingnya ya. Iya, punya garingnya. Anak muda kini, amba pun garingnya kok gak kurang paham tuh. Garingnya. Padahal garingnya. Padahal musik waktu kan banyak macam nih, Mas. Dipengaruhi musik rap rock bahkan dari dalam negeri keroncong pun ada dilakukan oleh penyanyi. Iya. Cuma tinggi awal apa sih, Mas? Nanggarinya. Penyanyi ratu aku aluna dulu ganti ya, Mas. Iya. Kok mama Bang Adik Dalmon Jamba aluna dulu ganti. Saya gak ibu ya, Mas. Kira-kira Mak.
Baik. Baik. Muti ya. Yo, iya Pak. Terima kasih Pak Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sepertinya belum ada yang lain ya. Kita coba tanggapi dulu ya, Mak, ya, Pak Rizal Koto. Ini gimana? Baik, makasih Pak Rizal. Itu pertanyaan tentang carano adat, carano dari Carano Banja buatan Nanak Koto Gadang. Di sana memang sudah terlihat adat Minangkabau itu sangat akomodatif terhadap perkembangan dunia. Jadi dalam tuturan adat sendiri pun disebutkan berbagai sumber unsur-unsur carano itu dari luar negeri, bahkan sampai dari Rum, dari Cina segala macam masuk dalam tuturan adat. Artinya inklusif sifat adat Minangkabau itu sudah ada sejak awal. Saya sepakat dengan Pak Rizal. Jadi inklusif itu bisa kita artikan sangat terbuka menerima apapun yang baik dari luar, dan itulah adaptasi. Jadi memang dari Banjar ya, Mak, ya? Ya, pertanyaannya apa itu dari Banjar? Sangat mungkin awalnya tukangnya itu dari Banjar. Banjar itu bisa Banjarmasin atau daerah Banjar di Kalimantan Selatan itu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa kata Pak Rizal? Gerinyek. Oh iya, belum ada pengganti Zalmon, belum ada pengganti Tiaramon. Mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan. Kalau yang gerinyek itu sendiri dalam lagu Minang itu apa ya, Mas? Saya juga pernah dengar. Tapi berapa ada istilah garinyek, ada gayo kan gitu ya, Mas, ya. Iya. Kalau ini khas irama Minang. Dalam menyanyi saya tidak begitu pas menjelaskannya. Kalau lagu irama burung balam atau ketitiran itu ada yang bertingkat-tingkat, balam tigo gayo, balam nempek gayo. Nah, garinya itu rima, irama, suara dan vokal itu yang khas Minang. Susah menjelaskannya. Ini orang seni suara yang mungkin pas menjelaskannya. Baik. Ada yang mau masuk lagi? Ya, kita coba terima ya. 812414 ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutin. Oke. Ya, silakan. Kita dengar tadi Mas Tangku Mutin mengenai seni budaya. Seni budaya ini nampaknya ada akulturasinya, ada asimilasinya, ada adaptasinya. Betul. Nah, gimana nampak keaslian dari budaya Minang itu? Jangan nampak hanya percampuran saja. Ini adalah budaya masa lalu benar ini, sehingga bisa dikembangkan dan dibudidayakan. Penjelasan Mas Bambu. Terima kasih nanti. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Baik, Mak. Ini sepertinya kita mau ditarik ke hulu lagi nih, Mak. Saya tidak menolak itu, Bung Adi. Jadi kebetulan saya baru berdiskusi tentang asal usul adat dan budaya Minangkabau yang paling tua. Ada penelitian arkeologi di Nagari Seribu Menhir di Mae, 50 kota. Di sana ditemukan beberapa ukiran yang ada di Rumah Gadang saat sekarang ini. Ada jenis ukiran Kaluak Paku, Ula Gerang, Kuciang Lalo, sampai Itiak Pulang Sanjo ada. Itiak Pulang Patang ya, Lun Basabo. Sekurangnya ada 3 atau 4 ukiran. Itu maksudnya di Menhir itu sendiri, Mak? Di Menhir. Terpahat ya? Terpahat. Dan itu yang menelitinya sarjana arkeologi. Dan mengatakan ini persis dengan ukiran Kaluak Paku di Rumah Gadang, Ula Gerang, Kuciang Lalo. 3 itu ditemukan di Menhir yang berusia 2130 tahun sebelum Masehi, artinya 4200 tahun yang lalu, berdasarkan penelitian dengan uji radiokarbon. Istilahnya ada alat kimia yang bisa menghitung usia sebuah peninggalan
uji radiokarbon dengan uji kronometrik katanya. Sudah 4.000 tahun lebih ukiran Kaluak Paku, Ula Gerang dan Kucang Lalok itu sudah terpahat di Menhir, di Mae, dan itu ada di Rumah Gadang, Rangkiang dan di Musaji Minangkabau modern. Nah, itulah barangkali yang ditanyakan oleh Bu Mel ini tentang akar asli dari seni budaya Minangkabau. Nah, akar asli itu apa? Tentang simpanan filosofi dalam sebuah ukiran, dalam sebuah gambar yang dikatakan piktogram. Kalau paku itu semua orang Minangkabau tahu itu adalah sebuah gambar yang menyimpan peran laki-laki di Minangkabau. Kalau paku kacang balimbiang ambil tampurang lenggang-lenggokan, bawa menurun ke Sarwaso. Anak di pangku, kamanakan di bimbiang, orang kampung dipatenggangkan, tenggang nagari jan binaso. Artinya apa? Seni itu bagi orang Minang adalah tempat menyimpan filosofi hidup. Nah, filosofi hidup itulah yang dititipkan kepada ukiran Kaluak Paku, dan itu dititipkan juga di dalam berbagai gerak seni, silat, randai, termasuk yang dikatakan Sultan tadi tentang tari indang. Itu ada yang disimpan di sana. Ada filosofi-filosofi kerja bersama, kerja bersemangat. Kalau tari indang itu luar biasa bersemangat. Saya kalau sudah melihat tari indang itu langsung timbul semangat adrenalin untuk bekerja. Tapi tari indang itu sendiri kabarnya ini Mak yang kita juga ada hubungan dengan tari saman. Tari saman. Nah, ini lagi nih. Iya, tari indang dan tari saman itu sepertinya sama, tapi beda ya Mak ya. Ada bedanya, terutama dalam perkusinya dan irama geraknya. Ya. Tapi jelas ada saling keterkaitan satu sama lain kebudayaan di dunia tentu saja. Baik. Nah, Mak, ini terakhir nih, Mak. Sebenarnya saya belum ingin sampai ke sini, tapi waktu kita sudah di ujung. Sepertinya, Mak, ada lagi-lagi dua sisi saya lihat. Pertama, kita tidak bisa menolak bahwa sudah terjadi sebuah perubahan zaman. Iya. Dan dengan segala macam bentuk aliran keseniannya. Betul. Ya, apakah suara, tari, apakah perkusi, apakah ukir dan segala macam. Di sisi lain ada sebuah kerinduan bahwa kesenian-kesenian tradisi Minangkabau itu tetap hadir hari ini dengan keminangkabauannya masa lalu gitu ya, Mak. Tapi diterima. Nah, ini kan jadi apa, Mak? Seperti kan contoh ungkapan dari Sultan Neterwe tadi ya. Bu Mel juga mencari ulunya segala macam. Jadi mereka sepertinya tanda kutip belum begitu rela kalau ini dirubah. Artinya bukan dirubah total ya, tapi diadaptasikan ke gaya modern. Pengennya yang lama itu tetap seperti itu, tapi diterima hari ini. Nah, ini kan jadi ya, ini tantangan bagi para seniman. Artinya apa? Menghadirkan yang paling genuine, yang paling tua, yang paling asli dalam tanda petik itu tantangan kepada para seniman. Kemudian bagaimana dia hadir dalam panggung modern dan bisa diterima juga oleh masyarakat modern juga tantangan kita bersama. Jangan kita asik dengan keaslian yang tersembunyi lalu lupa dengan panggung besar yang disediakan oleh dunia sekarang. Saya lebih sepakat yang kita aktualkan itu ruhnya, idenya. Tapi kalau seni itu berkembang, ya silakanlah berada pada titik-titik yang paling diperlukan. Kontinum yang paling asli atau yang paling pakem kata budaya Jawa, sampai garis kontinum asli di awal titik 0 sampai garis kontinum paling campuran di titik 100, semuanya harus berkembang. Yang paling asli, yang campur sedikit, yang campur banyak, atau yang sudah kontemporer sama sekali. Kenapa tidak semuanya kita berikan kesempatan untuk berkembang? Dan kita tidak akan bisa melihat yang asli kalau yang ada sekarang saja tidak muncul.
Atau sebaliknya kalau hanya semua yang sekarang saja, mana yang aslinya ya tantangan untuk menarik sekali Mas statement terakhir ya Pak ya. Kita tidak akan tahu putih kalau kita lihat hitamnya Pak ya. Iya betul. Kita tidak akan menemukan hitam kalau kena yang putih gitu ya Pak. Jadi tetap yang lalu itu tetap kita pertahankan gitu barangkali Pak ya. Tapi kita juga tetap mengakomodasi yang baru Pak. Dan itu barangkali dibuktikan oleh Darak Badaram Pak, masih ingat Pak ya? Betul. Darak Badaram yang juara 1 juara 2 di sebuah talent challenge gitu ya, sebuah di TV nasional. Iya, saya ingin mengulang kembali cerita saya tentang Mak Kati Musradah Rizal itu. Ketika Randai hadir di sebuah perguruan tinggi seni di Hawaii, orang mengatakan itu Randai, itu Minangkabau. Walaupun semua yang tampil itu adalah dunia yang ada sekarang. Ada orang Kanada, orang Jepang, ada orang Selandia Baru, ada peralatan modern, ada tata cahaya modern, ada musik modern, tapi yang dilihat orang Randai itu Minang. Dan tentu saja kita butuh Randai asli yang tumbuh di jantung Minangkabau. Itu tanggung jawab kita bersama. Baik Mak, sepertinya emang sampai di sini baru bisa kita. Dan selanjutnya mungkin kita serahkan kepada para seniman dan para pemangku kebijakan bagaimana kesenian Minangkabau ini yang aslinya kita tumbuhkan dan yang kontemporernya tetap beradaptasi dengan zaman. Baik. Sehingga Minangkabau tidak dibilang tanda kutip maaf oldies ya, tapi juga tidak dibilang ketinggalan zaman, kan gitu ya Mak ya. Oke, baik Dun Sana Padanga, sampai di sini acara Kearifan Lokal Minangkabau kita pada pagi hari ini menarik sekali dan rasa-rasanya masih banyak yang masih menyisakan debatable nih. Saya yakin ini Mak, di pikiran email ya, di pikiran mendengar kita, di pikiran kita pun masih banyak debatable tentang bagaimana kesenian Minangkabau ini. Tapi bagaimanapun itulah sesuatu perjalanan tidak akan berawal kalau kita tidak akhiri dulu yang ini ya Pak ya. Menjadi awal dari perjalanan berikutnya gitu ya. Mudah-mudahan jadi awal perjalanan berikutnya. Dan ini dengan harapan kita untuk para seniman-seniman Minangkabau ke depannya ya Pak ya. Amin Ya rabbal alamin. Baik, dosa pendengar, sampai di sini acara Kearifan Lokal Minangkabau dan terima kasih atas dengaran Anda dan juga telepon Anda. Sampai jumpa di Kearifan Lokal Minangkabau berikutnya dengan topik yang tentunya lebih menarik lagi bersama Tuan Kemengkudun ya. Tetap tunggu kami setiap Kamis pukul 9 waktu Indonesia Barat. Akhirnya ya kami akhiri dulu, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.